Pengertian surrealis. Surrealisme adalah aliran yang menggambarkan kontradiksi antara konsep mimpi dan kenyataan dengan gambar yang menunjukkan objek nyata dalam situasi yang tidak mungkin ada. Contohnya seperti mimpi dan alam bawah sadar manusia. Ciri-ciri surrealis. 1. Terlihat seperti fantasi, tetapi tetap berpegang pada referensi dunia nyata. 2. Lukisan-lukisan aneh dan tidak biasa dari seniman surrealis memiliki makna tersembunyi. 3. Umumnya, kontras objek tinggi, artinya benda-benda besar dikontraskan dengan benda-benda kecil. 4. Objek-objek yang ditampilkan diambil dari kehidupan sehari-hari dan digambarkan dalam suasana yang tidak lazim di dunia nyata. 5. Objek merupakan penggabungan dua objek nyata yang berbeda wujud dan terkesan aneh. 6. Objek yang digabung dalam lukisan bisa makhluk hidup dan benda mati, bebas asalkan bisa menjadi unik. Unsur-unsur yang ada pada surrealis, yang pertama ada mitos, yang kedua mimpi, yang ketiga metamorfosis. Selanjutnya yaitu sejarah aliran surrealisme. Surrealisme adalah gerakan sastra seni dan ideologi di Prancis yang muncul sesudah Perang Dunia Pertama dengan dipelopori oleh André Breton dan Philippe Saupat tahun 1919. Pemunculannya yang menentang norma baku yang berlaku saat itu di Eropa banyak mengundang kontroversi hingga saat Perang Dunia Kedua berkecamuk pada tahun 1938. Sehingga disebut sebagai sebuah gerakan seni yang tumbuh di antara dua perang besar yang berdampak besar bagi kemanusiaan di muka bumi. Gerakan yang utama bergerak di bidang sastra ini pada mulanya menempatkan seni lukis hanya sebagai catatan kaki saja. Tetapi sebagaimana Dadaisme, surrealisme tidak sekedar gerakan seni dan sastra semata. Manifesto gerakan ini pertama kali diungkapkan oleh André Breton pada tahun 1924 untuk menjelaskan meluasnya realisme abad pada perkembangan awalnya sekitar tahun 1922 sampai 1924 yang disebut periode des sommeils atau masa tertidur. Surrealisme diwarnai dengan panggilan kemungkinan otomatis dan mimpi dengan adanya penggunaan hipnotis dan obat bius. Eksperimen ini segera diakhiri karena menimbulkan insiden seperti usaha percobaan bunuh diri. Apalagi pada manifesto pertama Breton menekankan pentingnya berkarya secara alami tanpa bantuan dari luar. Karya seni surrealisme terus berkembang hingga akhirnya popularitasnya banyak perdebatan tentang kapan tepatnya genre karya seni ini berakhir. Sebagian akbar beropini bahwa genre ini berakhir dalam Perang Global Kedua. Tapi terdapat pula yang beropini bahwa kematian André Breton dalam tahun 1966 sebagai akhir berdasarkan seni surrealisme. Namun beberapa ahli mengklaim bahwa genre tersebut muncul dari tahun 1917. Melalui karya Giorgio dan Trico yang menghadirkan pemandangan trotoar kota yang tampak seperti gaya halusinasi. Chirico akhirnya menyerah pada gaya melukisnya, tetapi karyanya mendesak Mark Ernst untuk mengadopsi gaya yang sama. Seperti hampir semua sekolah seni, surrealisme adalah produk baru dari era sejarahnya. Tren ini muncul dari rentuhan Dadaisme yang memberontak terhadap zona nyaman yang diciptakan oleh kelas menengah. Dadais tidak setuju dengan kepuasan kelas menengah. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa kelas menengah adalah yang tersempit di zona nyamannya sendiri. Hingga mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka adalah salah satu kelompok yang paling dirugikan dalam masyarakat modern. Ini menjelaskan bagaimana Dada mencoba menarik kelas menengah menjauh dari ide umum dengan ide yang sangat tidak biasa. Surrealisme masih mengadopsi ide ini, tetapi membawa gambaran imajinatif mimpi ke objek nyata. Di sisi lain, Dada menunjukkan sesuatu yang mengejutkan, tidak disengaja atau tidak biasa di mata publik karena citranya yang buruk. Seni surrealisme ini akan selalu ingin membebaskan pikirannya dari batas praktis yang telah diciptakan oleh masyarakat modern. Ada kontroversi di antara sejarawan tentang akhir sekolah ini. Menurut sejarawan, aliran surrealisme berakhir setelah Perang Dunia Kedua saat gerakan seni kontemporer lainnya mulai meluas.
Selain itu, ada beberapa yang berpendapat bahwa kematian Andre Breton pada tahun 1966 menjadi tanda berakhirnya gerakan surrealisme. Di sisi lain, menurut pendapat lain, tren ini terus berlanjut hingga hari ini dan sangat tercermin dalam seni rupa kontemporer. Tokoh seniman aliran surrealisme 1. Salvador Dali, yang dilahirkan di Figueras, Catalonia, Spanyol pada tahun 1904, adalah salah seorang tokoh surrealisme terdepan yang sangat berpengaruh. Karyanya yang terkenal adalah The Persistence of Time. 2. Frida Kahlo. Frida Kahlo lahir pada 6 Juli 1907 di rumah orang tuanya yang terkenal sebagai La Casa Azul atau The Blue House di Coyoacán, sebuah kota kecil di pinggiran Mexico City. Karyanya yang terkenal berjudul The Wounded There. 3. René Magritte. René Magritte adalah salah satu seniman Belgia yang paling terkenal di abad ke-20. Magritte mendapatkan banyak sanjungan atas pendekatannya yang istimewa terhadap surrealisme. Karyanya yang terkenal berjudul Gelconda. 4. Lucia Hartini. Lucia Hartini lahir di Tamenanggung tahun 1958. Ia mulai aktif melukis lewat belajar di Sekolah Seni Rupa Indonesia. Lukisan-lukisannya yang cenderung bergaya surrealisme ini menghasilkan fenomena yang ganjil tentang alam, dengan karyanya yang berjudul Keterbatasan.